Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnia Halimatus Sadeah dari Prodi D3 Kebidanan semester 3 Universitas Muhammadiyah Gresik dan Ibu dosen mata kuliah promosi kesehatan Ibu Lydia MKM. Baiklah, di sini saya mau menjelaskan materi tentang reproduksi wanita dan pria. Pertama-tama ada pengertian kesehatan reproduksi. Nah, definisi kesehatan reproduksi adalah kata kesehatan berasal dari kata sehat. Pengertian sehat menurut WHO 1992 adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Kata sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah baik seluruh badan serta bagian-bagiannya bebas dari sakit. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Reproduksi secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membuat kembali. Dalam kaitannya dengan kesehatan, reproduksi diartikan sebagai kemampuan seseorang memperoleh keturunan atau beranak, sehingga kesehatan reproduksi berkaitan erat dengan masalah seksualitas. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Kemudian dilanjut dengan organ reproduksi manusia. Yang dimaksud reproduksi manusia adalah seksual, yang berarti bahwa baik laki-laki dan seorang perempuan memberikan kontribusi materi genetik dalam pembentukan individu baru. Sistem reproduksi perempuan berada di dalam tubuh, sedangkan reproduksi laki-laki kebanyakan berada di luar tubuh. Perbedaan fungsional antara kedua sistem adalah bahwa wanita dirancang untuk memelihara bayi tumbuh untuk bertahan hidup di dunia, sedangkan reproduksi laki-laki hanya untuk memproduksi sperma dan mengirimkannya. Berikut bisa kita lihat contoh gambaran organ reproduksi wanita. Adapun organ reproduksi wanita dan ada juga organ reproduksi pria. Organ reproduksi perempuan atau wanita. Alat reproduksi dalam wanita terdiri dari ovarium, saluran reproduksi, uterus, dan vagina. Untuk genitalia eksterna terdiri dari vulva, mons pubis atau mons veneris, kemudian labia mayora atau disebut bibir besar, kemudian labia minora atau disebut bibir kecil, klitoris, vestibulum, introitus vagina, orificium uretra, perineum, dan terakhir kelenjar Bartholin. Dan untuk genitalia interna terdiri dari vagina, uterus, ligamentum, ovarium atau disebut indung telur, kemudian tuba falopi. Dilanjut organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi luar, organ reproduksi dalam, dan saluran reproduksi atau saluran pengeluaran. Organ reproduksi luar terdiri dari penis, buah zakar, skrotum atau kantung kelir. Kemudian organ reproduksi dalam terdiri dari testis, tubulus seminiferus. Yang terakhir saluran reproduksi atau saluran pengeluaran terdiri dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Baiklah, dilanjut lagi ruang lingkup kesehatan reproduksi. Pasti teman-teman di sini masih ada yang bingung mengenai ruang lingkup kesehatan reproduksi itu bagaimana sih? Oke, mari kita bahas ruang lingkup kesehatan reproduksi sangatlah luas, sesuai dengan definisi di atas, karena mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir hingga mati. Dalam uraian tentang ruang lingkup kesehatan reproduksi yang lebih rinci, digunakan pendekatan siklus hidup atau life cycle dan approach.
sehingga diperoleh komponen pelayanan yang nyata dan dapat dilaksanakan. Adapun secara lebih luas, ruang lingkup kesehatan reproduksi atau KESPRO meliputi 1. Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, 2. Keluarga berencana atau KB, kemudian yang ketiga pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi atau ISR, termasuk PMS, HIV atau AIDS. Kemudian yang keempat pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, yang kelima, kesehatan reproduksi remaja. Yang keenam, pencegahan dan penanganan infertilitas. Yang ketujuh, kanker pada usia lanjut dan osteoporosis. Yang terakhir, 8, berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya kanker serviks, mutilasi genitalia, fistula, dan lain-lain. Dalam pendekatan siklus hidup dikenal 5 tahap. Beberapa pelayanan kesehatan reproduksi dapat diberikan pada tiap tahapan berikut ini. 1. Konsepsi. Konsepsi meliputi A. Perlakuan sama terhadap janin laki-laki atau perempuan, B. Pelayanan antenatal, persalinan dan nifas yang aman, serta pelayanan bayi baru lahir, kelamin, BBLR, kurang gizi atau malnutrisi. 2. Bayi dan anak. Bayi dan anak meliputi A. ASI eksklusif dan penyapihan yang layak, B. Tumbuh kembang anak dan pemberian makanan dengan gizi seimbang, C. Imunisasi manajemen terpadu balita sakit atau MTBS dan manajemen terpadu bayi muda atau MTBM, yang D. Pencegahan dan penanggulangan kekerasan, yang E. Pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama pada anak laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, remaja. Masa remaja atau pubertas adalah usia antara 10 sampai 19 tahun dan merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Peristiwa penting yang terjadi pada gadis remaja adalah datangnya haid pertama yang dinamakan menarche. Secara tradisi, menarche dianggap sebagai tanda kedewasaan dan gadis yang mengalaminya dianggap sudah tiba waktunya untuk melakukan tugas-tugas sebagai wanita dewasa dan siap dinikahkan. Pada usia ini, wanita mengalami perubahan dramatis karena mulai memproduksi hormon-hormon seksual yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sistem reproduksi, meliputi A. Gizi seimbang, B. Informasi tentang kesehatan reproduksi, yang C. Pencegahan kekerasan seksual, D. Pencegahan terhadap ketergantungan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif, yang E. Perkawinan pada usia yang wajar. 4. Usia subur. Usia dewasa muda yaitu antara 18 sampai 40 tahun. Setiap dihubungkan dengan masa subur, karena pada usia ini kehamilan sehat paling mungkin terjadi. Pada masa ini merupakan usia produktif dalam menapak karir yang penuh kesibukan di luar rumah. Di usia ini wanita harus lebih memperhatikan kondisi tubuhnya agar selalu dalam kondisi prima, sehingga jika terjadi kehamilan dapat berjalan dengan lancar dan bayi yang dilahirkan pun sehat. Pada periode ini, masalah kesehatan berganti dengan gangguan kehamilan, kelelahan kronis akibat merawat anak, dan tuntunan karir. Kanker, kegemukan, depresi, dan penyakit serius tentu mulai menggerogoti tubuhnya, meliputi kehamilan dan persalinan yang aman, B. Pencegahan kecacatan dan kematian akibat kehamilan pada ibu dan bayi, C. Menjaga jarak kehamilan dan jumlah kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi atau KB. 5. Usia lanjut. Seseorang dianggap lanjut usia atau lansia adalah setelah mencapai usia 60 tahun. Inilah merupakan masalah yang paling rentan diserang berbagai penyakit degeneratif dan penyakit berat lainnya.
Sangat penting bagi wanita untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya secara teratur. Prioritas utamanya adalah menjaga agar tubuh tetap sehat dengan mengatur pola makan yang benar dan minum suplemen yang dibutuhkan tubuh. Selain itu, olahraga ringan dan tetap aktif secara intelektual meliputi perhatian terhadap menopause atau andropause. Kemudian B, perhatian pada penyakit utama degeneratif termasuk rabun, gangguan mobilitas, dan osteoporosis. Yang C, deteksi dini kanker rahim dan kanker prostat. Dilanjut, hak-hak kesehatan reproduksi. Hak reproduksi adalah hak setiap individu dan pasangan untuk menentukan kapan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak antara anak yang dikehendaki. Dalam hal ini, hak reproduksi terkait erat dengan sistem, fungsi, dan proses produksi. Sedangkan hak reproduksi perorangan adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain-lain, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab kepada diri, keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah anak, jarak antara anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan akan melahirkan. Hak reproduksi ini didasarkan pada pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang diakui di dunia internasional. Menurut dokumen internasional Conference on Population on Development atau ICPD, Kairo 1994, hak reproduksi mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. 2. Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi. 3. Hak atas kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksi. Yang keempat, hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak. Yang kelima, hak untuk hidup dan bebas dari resiko kematian karena kehamilan atau masalah gender. Yang keenam, hak mendapatkan kebebasan dan keamanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Yang ketujuh, hak untuk bebas dari segala bentuk penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi. Yang kedelapan, hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan reproduksinya. Yang kesembilan, hak untuk membangun dan merencanakan keluarga. Yang kesepuluh, hak dalam kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang bernuansa kesehatan reproduksi. Yang terakhir, Islam dan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi menurut Muhammad Hussein didefinisikan sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental, sosial yang utuh dan segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi-fungsi dan proses reproduksi. Meskipun ringkas, tetapi definisi ini menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi mempersyaratkan adanya jaminan bagi seseorang akan kehidupan seks yang aman dan nyaman. Adanya kebebasan yang disertai tanggung jawab untuk melakukan hubungan seksnya, serta kapan dan seberapa banyak dia akan mempunyai anak. Untuk semua itu, orang juga berhak memperoleh informasi yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan reproduksinya. Dalam menjaga kesehatan reproduksi umat muslim, Islam telah lama melarang hubungan seksual pranikah, hubungan seksual melalui dubur dan mulut, hubungan seksual antar pasangan sejenis, dan juga hubungan seksual dengan binatang. Dalam rangka menjaga kesehatan reproduksi, hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti juga sangat tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kepatuhan akan segala larangan tersebut dapat membuat kesehatan reproduksi umat muslim terjaga, begitu pula kesehatan fisik dan mentalnya serta hubungan sosial antar umat.
Larangan-larangan tersebut telah dijelaskan secara detail lewat surat-surat di dalam Al-Quran, hadis, dan melalui para ulama. Agama Islam sangatlah memperhatikan terhadap kesehatan. Di antaranya adalah kesehatan terhadap sistem reproduksi. Islam dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis banyak membahas tentang kesehatan reproduksi. Di antaranya adalah etika berhubungan seksual, problem kehamilan dan melahirkan, menyusui, larangan ber-KB dengan alat kontrasepsi, dan larangan berzina. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.